Halo, Bapak Ibu. Hari ini saya mau mendemokan tentang DigiSign UTDI ya, yang dibuat dengan menggunakan aplikasi open source Documentso. Di email saya menemukan ada beberapa yang setelah login kemudian tidak bisa upload ya. Ini sebenarnya saya belum tahu pasti apa ya penyebabnya, tapi untuk identifikasi awal ketika Anda Bapak Ibu login di Documentso, itu bisa menggerakkan kursor ke arah add dokumen ini. Jika warnanya berubah, berarti ini dia bisa melakukan proses upload. Jika warnanya tidak berubah, berarti Bapak Ibu harus sign out terlebih dahulu, kemudian login kembali atau sign in kembali. Untuk yang pertama kali ketika dia sign up menggunakan email kampus, biasanya dia tidak bisa langsung upload, jadi harus sign out dulu. Saya masih belum ketemu penyebabnya kenapa ya. Tapi itu solusi yang sementara bisa digunakan ketika tidak bisa melakukan proses upload. Kemudian untuk proses upload, dokumen yang diupload itu adalah dokumen PDF. Gitu. Jadi untuk tanda tangan digital signature itu dokumennya menggunakan PDF. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara melakukan upload ya dan kemudian melakukan sharing atau melakukan proses di dalam halaman di Documentso. Oke, ini saya mencoba mengupload dengan dokumen yang mungkin pernah ada di kampus ya, yang kemarin sempat digunakan untuk rapat, yaitu template notulen ya. Jadi saya upload ke sini. Ya, ada beberapa proses yang mungkin eh, terkadang bisa cepat, bisa lama, tapi biasanya kalau sudah selesai nanti akan prosesnya seperti ini. Jadi ada dokumen uploaded. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya punya dokumen di kolom sebelah kiri, di mana yang bertanda ada pimpinan rapat, kemudian ada NPM, lalu di kolom sebelah kanan itu ada penambahan add signers atau siapa yang nanti akan bertanda. Nah, jika Bapak Ibu juga harus bertanda tangan di dokumen tersebut, disarankan untuk memasukkan emailnya juga. Jadi email sendiri ya, emailnya yang ada di account. Jadi harus punya account. Kalau misalkan pengen menandatangani sendiri harus punya account. Tapi kalau pengen orang lain yang menandatangani, seingat saya tidak perlu dia punya account di dalam sistem DigiSign ini. Misalkan di sini, misalkan saya ingin ada yang saya ingin bertanda tangan ya di sini sebagai sekretaris rapat misalkan ya. Sekretaris rapat saya gunakan misalkan email saya yang akakom. Di sini saya tulis Nugroho Eskom ini ya. Oke, lalu saya tambahkan lagi. Di sini saya tambahkan email saya yang UTDI. Di sini saya tambahkan Agung Mkom ya, supaya untuk berbeda aja. Nah, dua ini sudah saya tambahkan karena ada dua yang berdatangan di sini. Nanti saya akan kasih tahu apa sih sebenarnya penamaan ini nanti akan berguna juga untuk apa. Nah, nanti kita lihat setelah kita continue ya. Ini saya continue. Baik, pada waktu di continue itu ada 4 kolom di sini. Ada email, ada date, ada name, nama atau signature. Nah, di sini signature ya. Jadi di sini yang nanti menjadi sekretaris adalah Nugroho. Jadi kalau di sini belum ada nama, ini saya geser ke sini untuk ke nama. Oke. Lalu kalau belum ada tanda tangan, saya geser ke sini untuk bisa nanti tanda tangannya ada di sini. Ya. Nah, kemudian pimpinan rapat. Ini saya ganti Agung Mkom. Sama. Kalau nama belum ada, berarti nama saya geser ke sini. Ya. Kalau
memerlukan tanda tangan, tinggal ditambahkan di sini, di atasnya. Jadi ini adalah box nanti di mana kita bertanda tangan, atau siapa yang nanti akan bertanda tangan akan ditandatangani langsung di box yang sudah disediakan. Nah, setelah ini sudah dibuat, sudah ditempatkan sesuai di mana tanda tangan dan namanya, ini bisa langsung continue. Baik. Nah, ini untuk continue. Ini kita bisa menggunakan variabel yang sudah ada di sini. Jadi di sini ada sender name, ada yang email yang akan bertangan, lalu ada nama dokumennya. Misalkan ini saya tulis permohonan tanda tangan, ya, tanda tangan. Ini saya copy sender name. Ini, sorry, dokumen name, ya, nama dokumennya. Misalkan, nah ini mohon untuk menandatangani. Ini bisa misalkan siapa nanti yang akan bertanda tangan. Oke. Oke, salah ya. Harusnya gini. Dear. Gini ya. Nah, oke. Ini. Nah, setelah sudah yakin ini yang akan diisi, kita send. Ya. Oke. Ini kebetulan untuk proses pengiriman email dan database, kebetulan ini semuanya berbasis cloud. Jadi mungkin bisa prosesnya lama ya, karena saya dan tim mahasiswa belum riset untuk ditempatkan di lokal servernya. Jadi semuanya cloud ini, storage, AWS S3, database itu alternatif, Firebase namanya Supabase. Kemudian email menggunakan SendGrid, ya. Oke, ini saya sudah tadi. Jadi ada 2 yang bertangan. Di sini adalah M Agung N Akakom dan M Agung N UTDI. Nah, saya kebetulan loginnya sebagai Akakom. Nah, sehingga saya bisa langsung tanda tangani di sini. Nah, pada waktu proses tanda tangan, Anda lihat di sini. Nah, ini. Modelnya seperti ini. Jadi ada dokumen, kemudian ada tanda tangan yang harus dituliskan di sini. Sebenarnya memang jauh lebih mudah kalau menggunakan HP ya, HP untuk menandatangani ini. Karena kalau misalkan menggunakan pad, touchpad yang ada di laptop agak sedikit kurang bagus gitu ya. Dan memang belum ada fasilitas untuk mengupload image tanda tangan kita ya. Nah, setelah tanda tangannya gimana? Ini saya klik sini. Ya. Oke. Kemudian name-nya juga saya klik. Ya. Ternyata name-nya ngikut yang di sini ya. Berarti saya tadi salah ya. Oke. Ini kalau misalkan saya ganti ke ini soalnya bawaan profile, jadi kalau saya remove, kemudian saya ganti di sini ya. Apakah berubah? Oh, berubah ya. Jadi ini. Jadi ini full name-nya tadi yang awal dia ngikut dari profilnya kita. Nah, ini saat kita klik complete, kemudian sign. Kalau dokumennya sudah ditandatangani keduanya, nanti akan ada namanya complete. Tapi kalau belum, berarti kita harus menunggu yang satunya untuk menandatangani. Oke, ini agak nunggu. Nah, ini ya, waiting for other sign. Oke. Nah, tadi saya kirimkan ke email. Emailnya
di email yang di UTDI ya. Mungkin di view ini nggak kelihatan, tapi biasanya kalau sudah di email, Bapak Ibu bisa melihat seperti apa model dokumennya atau seperti apa yang harus ditandatangani. Jadi nanti di email akan ada apa namanya permohonan tanda tangan ya, permohonan tanda tangan. Ya ini kebetulan ya oke. Baik, saya masuk ke Gmail dulu ya mungkin. Gmail. Ya. Nah, ini untuk saya tunjukkan tadi gimana. Nah, ini ada ya. Ini tadi yang saya email permohonan tanda tangan ya, permohonan tanda tangan. Subjeknya ya, subjeknya sesuai dengan tadi yang di email ya. Jadi ini, nah, kan, ya, Dear Agung Mkom, mohon untuk menandatangani. Nah, itu sesuai dengan tulisan yang kita tulis tadi. Nah, ini kalau menggunakan smartphone tuh lebih enak sih. Cuman kalau di sini ya, eh, ya dia nanti akan langsung kita klik, kemudian akan buka satu halaman, ya satu halaman. Oh, satu halaman khusus ya. Jadi ini sebentar ini saya tanda tangani dulu yang ini ya. Ini kayaknya nggak bisa saya tunjukkan di browser ya. Ya, oke. Sebentar. Ya, ini ya. Ya, maaf nih, agak bertele-tele karena screen-nya terbatas ya untuk yang saya capture. Baik, ini ada sign ya. Jadi ini kita sign aja. Diklik sign ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke sebuah halaman ya. Halaman bentuknya seperti ini ya. Kalau diklik. Jadi nanti kalau menggunakan HP lebih enak sih ya. Jadi ini posisinya kalau nggak salah yang kolom kanan ini di atas. Ya, sorry, kolom kanan itu ya di atas, kemudian yang ini di bawah. Jadi misalkan di sini tadi kan udah ada nama agung.com ya, agung.com gitu ya. Ini tinggal kita tanda tangani aja. Nah, kalau mau di clear tinggal di clear. Misalkan, nah ini ya contoh ya. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Name juga. Ini saya klik complete, sign. Oke, kemarin sempat ada yang bertanya ya dari beberapa dosen gimana caranya memvalidasi kalau misalkan dokumen ini berasal dari DigiSign. Memang ada dua cara sih kalau dari pemahaman saya ya secara teori. Jadi yang pertama adalah kita beli namanya dokumen signing. Jadi dokumen signing itu semacam sertifikat sertifikat sendiri untuk tanda tangan dokumen. Cukup mahal sih sekitar 200 USD sampai 500 USD seingat saya setahun. Tergantung jumlah dokumen yang mau ditandatangani. Atau kita bisa sendiri, menambahkan sendiri di dokumen reader, misalkan di Adobe Reader itu CA sertifikat sendiri. Nah ini yang belum saya coba. Kalau secara teori sih bisa harusnya, ya.
Belum saya coba. Nanti kalau misalkan sudah ya mungkin baru saya share video yang lain ya. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah ada dokumennya sudah terverifikasi atau ditandatangani dua-duanya atau istilahnya komplit ya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan sudah ada bisa aja sih ini dari dokumen atau pemilik dokumennya tadi, misalkan di sini ya saya pemilik dokumennya tadi. Misalkan kita mau memvalidasinya gimana nih? Misalkan dari sisi dokumen skripsi itu, oh bener nggak nih ditandatangani oleh si dosen, pembimbing dan penguji atau kaprodi gitu ya. Nah, tinggal di-share saja dokumen ini. Ya, ini kan ada share ya. Ada bagian share. Nah, share ini nanti mungkin bisa disiapkan seperti Google Form. Sehingga mahasiswanya, bukan mahasiswa ya, yang nanti memvalidasi bisa ngecek langsung bahwa ini dokumennya memang berasal dari sistem ini gitu dan memang bertanda tangan yang ada di sistem tersebut. Nah, itu bisa digunakan. Ya, begini dulu, ini dulu ya Bapak Ibu untuk dari tutorial video yang saya berikan, semoga bermanfaat.